Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat datang, ahlan wa sahlan, ayah bunda serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah tidak pernah berhenti kita memuji Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam. Hingga akhirnya kita dapat bertemu di majelis pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umat yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Perkenalkan, saya Nia. Di sebelah saya ini ada mantan pacar saya. Saya Mas Vicky. Kita masih pacaran dong, kan pacarannya setelah nikah. Halal dong pacarannya. Oh iya maaf. Nah sekarang kita di sini untuk acara apa sih sebenarnya? Jadi hari ini kita ada kajian berseri namanya Din Series Pernikahan Dini episode 1 dengan judul Apa Itu Nikah. Jadi selama 4 episode ke depan rencananya kita akan membahas seluk-beluk tentang pernikahan dini insyaallah. Mulai dari tata cara sampai proses nikahnya itu sendiri, baik secara agama Islam maupun secara hukum negara. Ngomong-ngomong kita nikah tuh umur berapa ya? Jangan dikasih tahu, nanti ketahuan tuanya. Termasuk pernikahan dini nggak ya tuh kita? Nah aku juga nggak tahu nih sebenarnya kita berdua itu pernikahan dini atau enggak. Kita sama-sama pagi hari ini untuk belajar pernikahan dini seperti apa sih gitu loh, agar ilmu kita semakin nambah. Kita kan nih orang tua nih, dan menjadi orang tua tuh nggak ada ilmunya kan. Nah kita duduk bareng di sini, kita insya Allah mendapatkan ilmunya insya Allah. Amin. Oke, tapi sebelum kita mulai kajiannya, alangkah baiknya kita bersama-sama meluruskan niat menuntut ilmu karena Allah Ta'ala dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, sebentar. Sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah khair. Terima kasih banyak kepada Laksmi Muslimah selaku penyelenggara acara ini. Laksmi Muslimah itu apa ya Han? Jelasin sedikit ya. Sebenarnya Laksmi Muslimah itu berawal dari banyaknya muslimah yang sehariannya menggunakan busana muslim, namun pada hari H bahkan dahulu ketika menikah harus melepas jilbab. Atau di sisi lain menggunakan busana pernikahan yang syar'i tapi kurang cantik. Padahal cantik adalah impian setiap muslimah di hari pernikahannya. Oleh karena itu Laksmi hadir sebagai sebuah solusi busana pengantin muslimah yang syar'i namun tetap terlihat anggun dan elegan. Masya Allah. Kami juga ingin berterima kasih untuk Masjid Raya Kebayoran Residence yang telah memfasilitasi tempat ini, khususnya DKM, seluruh pengurus masjid dan jamaah yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Madrasah Kantor dan Bisa Umroh yang telah mengorganize acara ini sebaik mungkin. Lalu kami ucapkan juga terima kasih yang tidak terhingga kepada saudara-saudari kita yang telah lillah dalam membantu berjalannya acara ini. Lalu juga untuk teman-teman dari media partner seperti Intujana, Hijratul Kafah, Keluarga Kita, Terang Jakarta, dan Hana Indonesia. Banyak juga terima kasihnya. Terima kasih udahan. Pamitan gak nih? Belum. Ujian juga belum mulai. Nah sekarang kita akan segera memulai, namun untuk menambah keberkahan sebelum memulai kajian, ada bagusnya kita mendengarkan dulu tilawah Al-Quran dan terjemahannya. Untuk itu, untuk Ananda Bintang dan Ananda Sofa ya, yang akan membacakan tilawah Al-Quran. Kami persilakan masuk.
Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergenukan namanya, kamu saling meminta satu sama lain.
dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Merinding saya dengarnya nih. Lantunannya, ayat suci sama tafsirnya. Masya Allah luar biasa. Nah biasanya kalau habis baca tilawah ini qori'nya langsung ke belakang. Tapi kita tahan dulu sekarang nih. Kita panggil dulu kedua guru kita. Sekarang kita panggil insya Allah kedua guru kita yang akan memberikan ilmu kita nanti, yaitu Ustadz Abi Maki dan Ustazah Umi Maki. Ada waktu dan tempat, persilahkan. Loh, Masya Allah. Ini kok pada salim nih. Penasaran gak ternyata nih? nih. Ya, ini Jarang kan anak ngeliat saya, Abi. mantu saya ini kan dua-duanya. Masya Allah. Jarang kan ngelihat Abi, biasanya Umi doang yang boleh gandeng-gandeng. Iyalah Umi doang. Oh ini ada yang baca qori sama tilawah. Tadi sarinya salim-salim cium-cium gitu. Mungkin dikenalin dulu, Masya Allah. Silakan Sini, duduk dulu sini. Teh. Boleh. Alhamdulillah, gimana Abi, sehat? Alhamdulillah baik Mas Vicky. Apa kabar Mbak Nia? Sehat juga? Alhamdulillah Abi. Masya Allah. Umi apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi ini mantu ini Abi? Iya, Iya. ini mantu Masya Allah. bintang Galuh Dimestin yang pertama, yang kedua ini adalah Sofa Qurratul Ayun. Oh. Iya, ini Masya Allah. dua-duanya Jadi mantu. ini Alhamdulillah. mantu dari anak pertama, Putri Iya. Abi juga ya, Masya Allah ya. Pantesan tadi disalim-salim. Ini dari kedua ya, Nomor Abi? dua. Yang kedua, iya. Alhamdulillah. Itu dari Maki, kalau ini dari Mulki. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ternyata Abi sama Umi udah mantu aja nih. ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Izin, Umur, Abi, Umi, boleh ini kasih tadi tahu kita umurnya pertama ini? bacanya lantunannya ya Allah merembes, nahan-nahan nangis. Merinding, Masya Allah. Iya, Tapi masih, ini kelihatannya masih muda-muda begini Abi. Alhamdulillah. Tapi bacaannya Masya Allah, tafsirnya juga tadi Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh tahu Abi, Umi ini umur berapa sih? Kalau Bintang ini usianya sekarang alhamdulillah 16 tahun. 16 tahun? Iya. 16 tahun. Masya Allah. Kalau Sofa ini usianya 18. sekarang 18 tahun. 18 Iya. tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Abi. Masya Allah, Masya Allah. Kalau ini dulu di pesantren Al-Mustafawiyah. Al-Mustafawiyah. Iya, kalau Bintang di Al-Mustafawiyah di puncak daerah apa namanya? Megamendung. Megamendung. Nah, kalau ini di Qasul Muhajirin pesantren Tasikmalaya. Pesantren kita sendiri. Pesantrennya Iya. Abi sama Umi. Jadi Abi sama Umi ini selain ada pesantren, beliau juga pembina dan pengajar ya Abi. Umi. Alhamdulillah. Di Alhamdulillah. Tasikmalaya, Qasrul Muhajirin. Mhm. Ini Masya Allah ini, saya jadi ingat sendiri anak di rumah. Kakak Adifa satu-satunya perempuan. Doain ya Abi, Umi. Mudah-mudahan berkah. Baca Qurannya seperti ini. Amin. Soleh-solehanya. Ahlul Doain. Quran, Amin. insyaallah. Ya, jadi sebelum kita mulai mungkin Ananda Sofa sama Anda Bintang boleh duduk dulu di situ, kembali ke tempat Bersama bertugas sebagai seorang istri lagi. Silakan. Ya. Jazakillah khair ya.
udah hadir di sini pada para jamaah sekalian. Jadi kita mungkin insya Allah bisa mulai nih ya acaranya. Jadi kajian Din Series ini episode yang pertama ini adalah tentang penjelasan apa itu nikah. Jadi nanti mungkin langsung bisa dijelaskan ya sama Abi dulu apa Umi dulu nih nanti. Monggo. Enggak, silakan Abi, Umi. Silakan. Mau tanya Umi, itu kan mantu-mantunya masih muda-muda ya Umi. Gitu. Penjelasan dulu deh, apa itu nikah sih Umi? Nikah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berbicara tentang nikah, kalau Mas Wiki sama Mbak Nia nanya apa itu nikah, justru saya pengen tanya sama Mas Wiki, Mbak Nia, teman-teman di sini. Kalau ngomongin nikah, kalau dengar kata nikah yang kebayang di pikiran kita apa? Kalau ngomong Jakarta, yang terbersit di pikiran kita apa? Nikah. Sekolah, selesai sekolah, nikah. Jakarta identiknya dengan apa? Monas, Palembang, Pempek, Pempek, Bandung. Peyem, Batagor, banyak. Gedung Makanan sate. mulu ini mah. Gedung sate. Nah kalau Lapar ini nikah, kita jadinya nih. yang terbayang di luar dari makna, yang terbayang kalau dengar kata nikah, di dalam pernikahan itu ada apa biasanya? Nikah dan suami istri ya. Ijab kabul, suami istri. Hah? Enak. Anak enak. Nah ini Masya Allah ya, ketika pertanyaan ini saya sampaikan di sini, Masya Allah, ini banget suami istri. Tapi berapa banyak di antara mereka di luar sana, saya pernah dengar ketika dikatakan, kalau kita ngomong nikah apa sih? Apa yang mereka katakan? Keperluan sehari-hari, konflik, nafkah lahir batin, rumah, ya, kendaraan, kemudian penghasilan, itu yang mereka bayangkan. Kenapa? Karena mungkin ketika mereka mengatakan, ketika saya tanya nikah itu apa, itu yang pertama kali keperluan sehari-hari, listrik, gas, lah segala macam. Ya, kenapa? Karena mereka tidak memahami bahwa nikah ini adalah ibadah yang terpanjang, ibadah yang termulia. Punten kalau sholat itu diawali dari takbir, diakhiri dengan salam. Artinya antara takbir dengan salam, saat kita masih dalam kondisi antara takbir dengan salam, kita lagi ibadah. Yang paling panjang sholat fardu rakaatnya berapa sih? Berapa menit? Kalau 5 menit. Tergantung suratnya. Kalau nih, 5 Umi. menit ya kan? Ini Kalau- sebenarnya pada mau jawab tapi sungkan. Kalau 5 menit, ya punten, maksimal lah 10 menit, yaitu yang Masya Allah bukan surat yang pendek banget gitu Iya. kan. Karena ada yang surat pendek, ada surat pendek banget ya kan. Itu misalnya sama qobliyah, ba'diyah 10 menit. Jadi di 10 menit itulah ketika kita sholat itu dikatakan kita lagi ibadah. Tapi untuk nikah dari sejak seorang perempuan dan laki-laki sudah mulai diakadkan dengan kalimatnya ankahtuka. Seorang ayah mengatakan ankahtuka wa zawajtuka. Aku nikahkan engkau wahai fulan. Dan aku kawinkan engkau wahai fulan bersama putriku. Itu sudah dari situ, mulai dari situ saat seorang laki-laki menerimanya, aku terima nikah dan kawinnya, dari mulai sejak situ sampai akhir, setiap senyumnya dinyatakan sebagai ibadah. Kedipan matanya sebagai ibadah. Sedihnya adalah ibadah. Sakitnya adalah ibadah, tersinggungnya pun adalah ibadah, itu nikah. Ini kalau kita mengatakan nikah ini sebagai ibadah. Tapi kalau lain lagi, kalau nikah ini dikatakan sebagai tadi, keperluan sehari-hari, maka kita nggak akan sampai pada tujuan pernikahan itu. Diusikum wa iya nafsi bitaqwallah.
saya dan Abi Nyamaki sangat-sangat berharap ketika berbicara tentang pernikahan, yang ada di bayangan kita, yang ada di pikiran kita itu langsung surga, surga, surga. Karena pada ujungnya nikah itu surga ya Abi ya. Betul, Subhanallah. kumpul di surga. Jadi kalau ada yang menyatakan pernikahan ini saya nikah sampai mati, habis mati pisah dong gitu. Nggak lucu jadinya. Jadi Sehidup semati sehidup gitu ya semati biasanya gitu ya, Bi. Jadi matan sehidup sesurga gitu ya. Jadi setelah wafat itu justru kebersamaan yang sesungguhnya setelah meninggal. Karena kalau di dunia ini itu adalah tempat berpisah. Tempat perpisahan, tempat berpisah. Tidak ada di dunia selalu bersama-sama, itu tidak ada. Sekarang ada di antara kita yang mungkin datang ke sini tanpa membawa istrinya. Datang ke sini sekarang tanpa membawa suaminya. Berarti kan berpisah. Sekarang Iya. posisi duduk pun nggak sama-sama. Posisi pun tidak sama-sama. Iya. Jadi kalau sekarang di dunia ini ketika suami menyatakan saya mau cari kerja atau cari nafkah dulu, berpisah. Istrinya saya mau ngantar anak ke sekolah dulu, berpisah. Saya berpisah. Bertemunya tuh kapan? Tapi nanti kalau di sorga nggak ada suami bilang gini, mah izin dulu ya bapak, nggak ada. Asli bersama-sama di sorga itu. Makanya dengan mengatakan pernikahan ini adalah satu hal ikatan yang mana disyariatkan di dalam Islam karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sampai dengan mengatakan kata-kata sangat jelas sekali. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak mengikuti daripada sunnahku ini dalam artian menikah itu bukan daripada yang namanya umatku. Sangat-sangat tajam sekali. Jadi kalau dengan mengatakan kebayang yang ada dalam pikiran kita, menikah itu apa gitu ya. Menikah itu adalah, kalau digambarkannya itu adalah ibadah. Nisfuddin, setengah dari agama. Masya Allah. Bukan hanya setengah daripada agama. Nisful iman, setengah daripada iman. Bahkan dengan mengatakan orang ibadah. Sudah nikah dengan orang yang ibadah sebelum menikah. Pastikan yang namanya ibadah setelah menikah derajatnya jauh lebih tinggi daripada ibadah yang sebelum menikah. Jadi kalau dikatakan menikah ini apa? Setengah agama. Kurang apa lagi coba? Setengah iman. Kurang apa lagi? Setengah ibadah. Kurang apa lagi? Punten bahasanya gagala. Tidak sempurna Anda melakukan ibadah apapun di dunia kalau Anda tidak disempurnakan dengan menikah. Itu kata-katanya. Iya, Anda sebagai muslimin sempurnakan muslimin Anda, muslimat Anda dengan menikah. Anda punya iman, sempurnakan iman Anda dengan menikah. Bahkan ada satu pendapat mengatakan, seorang ulama mengatakan siapapun yang tidak mengajak kepada seseorang untuk melaksanakan pernikahan seakan-akan dia sedang mengajak kepada ajaran di luar Islam. Itu ada seorang ulama yang sampai mengatakan seperti itu. Saking pentingnya pernikahan ya, subhanallah. Iya, subhanallah. Ini kata-kata yang kalau dikatakan apa itu nikah, seperti itulah gambarannya untuk singkatnya gitu dengan mengatakan apa itu nikah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi segitu pentingnya ternyata ibadah menikah itu. Betul. Dan ini merupakan sesuatu hal yang banyak keutamaan yang ada di dalam pernikahan ini. Janji-janji Allah, perkataan-perkataan Rasulullah, ini adalah dengan menikah ini luar biasa. Sampai nanti mungkin akan lebih panjang karena kita akan berbicara sampai 4 pertemuan ya. Insya Allah, namun tahapan-tahapan yang akan kita bahas tahap-tahap agar kita bisa memahami lebih gamblang lagi, lebih sempurna lagi. Sampai akhirnya apa makna daripada pernikahan dini. Iya, dengan menyentuhan seperti apa. Langsung saya sampaikan makna pernikahan dini ini biar tahu semuanya mungkin ya. Boleh Abi, dijelasin itu kan orang asumsinya pernikahan dini itu pernikahan di bawah usia. Iya. Kadang asumsinya udah negatif duluan, ini anak-anak kecil udah dinikahin gitu. Nah boleh nggak sih Abi, Umi sedikit menjelaskan gitu, banyak juga boleh sih, pernikahan dini itu dari syariat seperti apa, dari undang-undang seperti apa? Kalau kita ngambil kata dini dalam bahasa Indonesia segerakan, awal ya. Di awal. Kalau secara bahasa Indonesia artinya dini itu awal-awal ya, disegerakan atau awal. Tapi kalau kita ngambil secara bahasa Arab, dini ini diambil dari kalimat ad-din, artinya agama. Jadi kalau ditambahkan huruf ya, itu artinya kepemilikan diriku. Artinya ketika dikatakan dini, agamaku. Maka Masya Allah di sini kajiannya dengan tema pernikahan dini artinya pernikahan agamaku. Artinya pernikahan yang sesuai dengan syariat agamaku. Ini maksudnya dari pernikahan dini ini. Atau kalaupun misalnya
ingin mengatakan pernikahan yang disegerakan, sebetulnya tidak ada yang keliru, ya, karena subhanallah Rasulullah SAW mengatakan ajilu bisalasah, segerakanlah dalam 3 hal. Yang pertama apa? Bayar utang, ya, itu harus disegerakan. Kemudian mengkuburkan jenazah. Lalu yang ketiganya adalah menikah. Oh, jadi termasuk yang disegerakan ya? Termasuk yang harus disegerakan. Bahkan yang indah berbicara tentang pernikahan, subhanallah. Sesungguhnya innallaha, Allah subhanallah akan memberikan apa ya? Kalau dikatakan garansi perlindungan kepada 3 golongan. Siapa mereka? Garansi perlindungannya dari Allah loh. Punten-punten, tanpa mengurangi rasa hormat saya, tanpa bermaksud apa-apa. Ada sebagian di luar sana yang merasa aman mempunyai asuransi jiwa banyak. Ini asuransinya dari Allah loh. Garansi perlindungannya dari Allah langsung untuk 3 golongan, 3 orang. Siapa saja mereka? Al-mujahid fi sabilillah. Seorang yang sedang berjihad di jalan Allah. Orang yang berperang bukan hanya berperang. Jihad fi sabilillah itu orang yang cari nafkah, jihad fi sabilillah. Orang yang lagi mencari ilmu, jihad fi sabilillah. Subhanallah. Lalu yang kedua siapa? Yang Allah berikan garansi perlindungan dari Allah, bukan dari petinggi negara loh, dari Allah. Berapa banyak di antara kita yang ngerasa, saya punya referensi dari ini, saya punya perlindungan dari ini, saya punya channel ini dari Allah. Al-mujahid fi sabilillah. Yang kedua siapa? Subhanallah, seorang hamba sahaya, kata Rasulullah, seorang hamba sahaya yang berjuang untuk memerdekakan dirinya. Itu Allah berikan garansi perlindungan dari Allah langsung. Lalu yang ketiga, siapa kata Rasulullah? Yang ketiga, seorang yang ingin menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Itu dari Allah. Allah langsung. Mungkin pertanyaannya, pernikahan dini kan harus disiapkan. Punten, punya apa dia? Ya kan? Ingat, Allah di dalam Al-Quran mengatakan subhanallah. Boleh dilihat di surat An-Nur. Boleh teman-teman yang ada handphone, An-Nur ayat 32. Ya, jamaah boleh dilihat yang di handphone. Kita biar sama-sama nyimak. Surat An-Nur ya, Ya. Ayat berapa Umi? Ayat 32 kalau nggak salah ya. 32 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu? Kita berbicara tentang pernikahan dini. Kenapa harus pernikahan dini? Kenapa harus pernikahan dini? Yang ada di pikiran kita, gimana nanti ke depannya anak-anak siapa yang biayain? Pasti materi dan materi kan? Padahal janji Allah dalam surat An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'u yughnihumullahu min fadlih. Ada. Apa janji Allah? Boleh ada yang mau baca artinya? Bintang. Sepertinya saya senang deh dengar suara kamu. Boleh dibaca Boleh lagi, sayang. Ketemu nggak nak? Iyakunu fuqara wa ankihu. Ketemu sayang? Ada. Ayo. Pelan-pelan. Boleh teman-teman menyimaknya. Ini janji Allah loh. Janji Allah, yang berjanji Allah. Allah ketika berjanji nggak akan pernah diingkari. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Nah, Masya Allah. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ya, tersimak Bunda? Ayahanda Jaminan sekalian, langsung dari jaminannya dari Allah loh, bukan dari punten ya, bukan hanya dari Rasul, dari Allah. Siapa coba Allah? Siapa Allah? Siapa Allah? Siapa Allah coba? Allah yang menjamin, Allah. Bahkan nih, iyakunu fuqara, kalau mereka fakir. Bahkan sebelumnya hamba sahaya. Hamba sahaya identiknya dengan apa sih hamba sahaya? Orang kaya kah?
Orang berpangkatkah hamba saya? Tapi Allah mengatakan kawinkan hamba saya pun kawinkan kalau mereka membujang. Dan subhanallah, ulama berpendapat, kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf, saya lupa, atau ada seorang sahabat mengatakan Islam tidak mengenal bujang. Artinya apa? Karena dikatakan Islam tidak mengenal bujangan, bukan berarti bujangan tidak berharga. Punten, yang paling tinggi derajatnya adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan yang menyegerakan pernikahan. Seperti itu. Abi, ada yang mau ditambahkan? Enggak? Iya, bismillah, subhanallah. Tadi kita sudah, ayatnya sudah jelas sekali ya. Maka saya ingin menyampaikan, terkadang orang tua ketika mau menikahkan anak, mungkin akan terbentur dengan menyatakan saya punya apa untuk membiayai anak. Tapi kalau ibu bapak dengan janji Allah, bukan saja orang yang akan kita nikahkan yang Allah jamin daripada rezekinya, termasuk orang tua yang akan menikahkannya pun, itu pun akan Allah jamin daripada rezekinya. Seperti itu. Kenapa? Karena ingin menikahkan daripada anak tersebut. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Terkadang yang tadi ketika digambarkan nikah yang terbayang harus punya itu, punya ini, punya itu, punya ini. Sehingga kadang-kadang ini belum punten bahasanya. Sekolah belum selesai, belum ada pekerjaan. Padahal Allah akan berikan dengan menyatakan kata-katanya, dengan kalimatnya, aku akan bukakan rizkimu kalau engkau sudah menikah. Kalau belum menikah terus kapan rizkinya akan terdapatkan? Aku akan berikan pangkatmu, ilmumu, ya, keistiqomahanmu jika engkau sudah menikah. Padahal itu kata-katanya seakan-akan itu adalah kunci untuk membuka kesuksesannya. Hanya orang ingin sukses sebelum menikah, padahal nikah itu kunci kesuksesannya. Jadi bagaimana akan terbuka pintu itu? Bisa dipahami maksudnya itu kan? Jadi mengatakan, oke, aku akan berikan kesuksesan, kebahagiaan, ketenangan, segala macamnya. Kuncinya adalah dalam doa istrimu. Nah, sekarang siapa yang akan menjadi istrinya untuk membukakan passwordnya itu, kuncinya itu? Iya, lalu dengan mengatakan, Abi maki, Umi maki, mana bukti atau segala punten? Kami tidak bisa memberikan contoh banyak-banyak. Namun, punten, tolong tanya saja, cek kepada teman-teman kami yang belajar di Timur Tengah sana, baik itu di Madinah ataupun di Makkah Al-Mukarramah, banyakkah di sana mahasiswa yang sudah menikah dan dua-duanya bareng menikah? Jawaban mereka akan bilang apa? Banyak. Punten. Dengan mengatakan ini hanya sekedar sharing namanya juga ya. Kami di usia menjelang 20 tahun. Umi Maki pada waktu itu menjelang 19 tahun. Iya, menikahlah. Lalu setelah itu geger juga dengan mengatakan di pesantren kami atau di Tasikmalaya dengan ini Anak kecil minta nikah kan? Anak kecil mau nikah gitu kan? Anak kecil mau nikah gitu kan? Dan punten sekedar untuk berbicara. Kami kenal dengan Uminya Maki saat SMA, beliau kelas 2 Kelas 2. Saya kelas 3 karena kami dari Pondok Modern Arisalah pindah ke SMA. Begitu ketemu yang dibicarakan itu karena waktu itu mungkin kalau dibilang ta'arufnya ya. Ta'arufnya itu kami ikut lomba. Lomba untuk Syahrul Quran. Masih ingat Umi, berarti berbekas di Umi. Iya. Berkesan banget. Jadi istri sama suami soalnya ya. Ikut Syahrul Quran ya. Kami bagian yang mensyarahnya, Uminya Maki bagian sari tilawahnya, adik kami Ustaz Zamzam itu bagian qari'nya. Iya, jadi bertiga. Maka saat itu kami merasakan ini kayaknya senang gitu ya. Lalu saya tanya dengan menyatakan, saya tanyanya sama yang kami percaya, adik saya kebetulan Ustaz Zamzam itu dekat dengan Uminya Maki. Saya tanya Ustaz ataupun nanya ke Zamzam, itu siapa? Itu sekretaris bagian keamanan pesantren Cintawana dan dia juga bagian sekretaris di OSIS di situ ya, dan juga Pradani untuk pramuka. Lalu saya tanya, kayaknya saya pengen dekat nih. Adik saya sudah bilang jangan galak katanya. Jangan galak katanya. Itu pertama kali. Lalu saya katakan saya suka yang galak. Ya. Dalam hati saya suka yang galak. Kenapa? Galaknya itu kalau diarahkan untuk anak-anak kan punya prinsip gitu kan. Punya prinsip. Saya pengen yang ini gitu kan. Benar ternyata ini sedikit gambaran gitu ya. Ternyata ini anak laki-laki yang bukan adik-adiknya dari anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, yang ketiga, yang keempatnya baru laki-laki. Jadi semua pekerjaan rumah laki-laki karena nggak ada anak laki-laki gitu daripada waktu itu, jadi ngerjain anak perempuan semuanya. Masya Allah. Ini untuk ini untuk penyampaiannya saja gitu ya. Jadi dengan menyebutkan subhanallah,
Kita datang pada waktu itu, duduk di depan ada warung biasa kan, di depan rumahnya. Saya sampaikan kepada uminya Maki, datang ke sana, itu pertama kali saya datang ke rumah. Dia modusnya ngajar. Hah? Modusnya ngajar. Modusnya datang. ngajar, karena Modusnya mau ngajar ini, ngajar. mau ngajar. Oh. Emang belum, Bahasa bukan modus Arab. itu, bukan modus. Oh, Memang ngajar. yakin. Mau betul. ngajar ya? Mau ngajar. Emang mau ngajar. Ngajar Bukan bahasa Arab saat itu. bukan ngajar untuk tausiah. Oh iya. untuk Oh ngajar untuk lomba. Untuk lomba, saya mau ngajar ke sana. Siap. Terus dia bilang mau minum. Oh iya, mau minum apa? Mau minum kelapa apa namanya? Degan gitu. Oh, degan, es Degan, apa namanya? Kelapa muda. Oh boleh, kelapa muda. Oh boleh. Saya bilang, iya silakan. Oke, saya kira mau belanja di depan. Naik kelapa dianya. Naik pohon. Naik pohon kelapa. Masya Allah. Saya kaget. Bilang, waduh, ini bener kata adik saya nih, gak. Masa naik kelapa gitu kan, walaupun gak terlalu tinggi kelapa yang tinggi banget, tapi kan ya gimana, Iya. kita juga kalau mau naik kelapa agak mikir-mikir gitu. Ini naik kelapa, keserot naik ke atas. Aduh, saya diam aja. Cuma saya bilang dalam hati ini, saya lanjut nggak ya? Padahal nggak tahu bakalan diambilin sendiri ya. Iya, saya kira beli, ternyata dia naik. Depan rumah deket. Depan rumah Depan rumah ada banget. di samping rumah ada pohon kelapa, dia naik, setelah diangkat, dijatuhin, dibukanya kan. Saya ngeliatin aja. Oh ini pandai juga nih, saya bilang. Dia udah selesai, udah perasaan dalam hati kayaknya enak. Udah saya bilang, saya tidak mau hanya sekedar kita dekat, tapi saya langsung mau jadikan kalau kamu siap kita sama-sama berjuang. Masya Ya, langsung Allah. itu Tapi kelas 3 sebelumnya, SMA. punten, sebelumnya mama dan bapak saya ada di rumah. Ada di rumah ya? Ya karena ada di memang- rumah. Memang ada di rumah saat itu, memang minta izin untuk ngajar. Bahwa Memang ketikan ada. itu, ketikan yang berat itu, dulu belum ada Tuprek. komputer yang cetak gitu ya. Sintik. Mesin tik itu. Mhm. Ya udah, itu ternyata awal mula demikian. Kenapa? Karena mungkin kami sudah paling tidak sudah sedikit memahami pada waktu itu dengan menyatakan bahwa perjuangan harus lebih cepat, itu lebih awal lebih baik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita yakin kalau sholat saja di awal waktu itu sangat baik, berarti persiapanlah mau sholat itu apa? Wudunya Wudu. semuanya persiapan. Ya, kalau puasa ini baik, maka persiapkan untuk sahurnya apa kira-kira. Nah, ketika kita mau haji, persiapan kira-kira hajinya itu apa? Nabung dari mulai sekarang kan? Ada nggak terbersit daripada ibu atau anak-anak kita mengatakan ini akan menikah, lalu persiapannya itu apa? Persiapan ilmunya, segala macamnya. Paling tidak keutamaan dari menikah itu akan menjadikan motivasi yang sangat kuat. Iya, terkadang punten anaknya mau, orang tuanya nanti-nanti. Kadang-kadang anaknya mau, orang tua yang nanti-nanti. Maka dalam pernikahan ini bukan hanya sekedar anak dan yang dicintainya, tapi juga adalah punten keindahan antara orang tua dan anak, dan selalu ada apa namanya ya, chemistry ataupun kebaikan ataupun hubungan yang sangat luar biasa. Jadi istilahnya dengan menyebutkan pernikahan dini tadi, ya, pernikahan dini tadi disampaikan uminya Maki bahwa pernikahan yang disegerakan, tidak ujuk-ujuk kita dengan melihat kata-katanya. Ini anak baru SD kelas 6 nikahin segera, tidak. Iya, otomatis harus lihat juga bagaimana kesiapan dari anak, kesiapan dari orang tua, bahkan nantinya kebesan atau segala macam. Makanya ini pertemuan pertama ini sebagai apa namanya pondasinya. Karena pertemuan kedua, ketiga, keempat nanti akan melibatkan apa namanya ya, seluruh besannya kita akan hadirkan Itu semuanya. seru, makanya jangan lewatin ya. Nanti akan Itu tanya seru. kenapa? Ini harus istiqomah ini makanya. Benar, ya. karena akan bertanya dengan mengatakan nih, kenapa anak seperti ini diizinkan oleh orang tuanya? Ada komitmen apa? Ada pembicaraan apa? Ini harus dibahas oleh kita semuanya. Kenapa? Ini mungkin pelajaran, iya, pelajaran sebagai sharing buat kita, mudah-mudahan bisa manfaat. Namun yang jelas pernikahan dini maksudnya di sini adalah pernikahan dalam agamaku. Pernikahan dalam syariatku yang tanpa berbenturan dengan hukum negara yang memang ada peraturan di dalam negara seperti apa. Ternyata Masya Allah luar biasa. Semuanya itu indah ketika kita benar-benar ingin menjalankan ibadah tersebut. Seperti itu mungkin singkatnya dengan mengatakan makna daripada pernikahan dini itu sendiri adalah pernikahan yang disegerakan sesuai dengan syariat. Mungkin itu. Masya Allah. Iya. Memang Rasulullah memerintahkan kita menyegerakannya. Terus Allah juga berjanji dengan tadi kita dengar surat Nur ayat 22 ya.
32 gitu. Kalau jaminan kesuksesannya kuncinya ya Abi ternyata bukan sukses dulu baru nikah ya Abi, terbalik. Kalau sekarang sukses dulu Iya. baru cari. Tolong tanya saja di antara bapak-bapak yang sekarang ini, ibu gitu yang sudah menikah di sini, punten. Waktu menikah dulu, ada nggak waktu nikah dulu yang belum punya rumah? Ada nggak? Saya Abi. Saya aja belum punya rumah ya. Tapi mungkin belum punya kendaraan. Nah itu dulu belum. Sekarang Belum. alhamdulillah. Iya, belum punya pekerjaan yang hasilnya memuaskan. Ya dulu juga Itu belum. belum. Nah, Subhanallah, mungkin di antara ibu bapak ada yang pas menikah itu boleh dikatakan ya seadanya saja. Iya betul Abi. Tapi sekarang Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillah. bisa Alhamdulillah. memiliki ataupun tinggal di satu tempat, Alhamdulillah. bisa punya kendaraan, bahkan bisa menyekolahkan anak. Alhamdulillah. Sekarang rezeki itu dari siapa? Hmm. Itu dari Allah Dan Subhanahu Allah wa yang Ta'ala. menjamin dari Benar. surat Nur Dan tadi. nanti pun akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang datangnya untuk jadi pernikahan untuk sementara di series ini 4 gitu. Tapi nanti akan berlanjut sementara demikian. Insya Allah, Jadi yang Masya Allah. dikatakan bahwa jangan pernah berada dalam pikiran kita kalau sudah begini saya menikah. Padahal kata-kata begininya itu Allah sudah katakan kalau sudah menikah baru Anda begini. Begitulah kira-kira bahasanya ya. Wallahu a'lam. Ya biasanya kan kita soalnya ini Bi, kalau mau nikah, wah harus punya kerja dulu nih, belum kerja saya nih. Gitu. Atau saya belum punya rumah nih, gimana ya? Sukses dulu baru nikah. Sukses dulu Padahal nih terbalik. baru nikah. Ternyata Iya. terbalik ya Nikah Bi ya. itu kuncinya kesuksesan. Dan tidak ada sesuatu yang menjadi terhalang gara-gara nikah. Tidak ada. Itu kadang-kadang belum selesai sekolah, saya belum selesai sekolah. Banyak teman-teman kami yang sekarang sekolah iya, nikah juga jalan. Saya belum dapat pekerjaan, punten, karena menikah lebih tanggung jawab dan Allah berikan arahan untuk mendapatkan pekerjaan, akhirnya dapat. Subhanallah, indah aja semuanya. Jadi kalau mengatakan, katakan belum dewasa, justru setelah menikah kedewasaannya memuncak. Iya, Jadi tidak menghambat Abi. tidak ada Insya Allah. penghambat gara-gara menikah. Abi dan Umi juga kan menikahnya disegerakan ya. Disegerakan. Ya, alhamdulillah sekolah lancar, semua lancar ya. Alhamdulillah. Dan dulu kita waktu di Mekah itu banyaknya justru yang sudah menikah Sudah ya. menikah. Jadi Jadi sambil kunci kuliah suksesnya sambil itu nikah ya. sudah Dari menikah. kami orang Garut saja ada 2 yang menikah Betul. sudah. Rata-rata sih sudah menikah rata-rata ya. sudah menikah. Bahkan Jadi, kalau ada mahasiswa di sana belum nikah, Aneh. itu aneh. Iya. Aneh. Aneh. Kok mahasiswa belum nikah? Iya. Gitu. Di Mekah itu Di Bu Mekah ya. itu. Betul. Jadi untuk Masya orang Allah. orang kenapa? Karena tahu fitnahnya mungkin takut ada apa-apa. Tapi kalau sudah menikah, punten bahasanya. Singkatnya gitu ya. Siapa yang jaga maki sekarang kalau ada apa-apa? Bintang. betul. Masya Siapa Allah. pun sama, siapa yang jaga bintang sekarang? Maki. Siapa yang jaga sofa sekarang? Mulki. Siapa yang jaga mulki? Sofa. Iya, kalau sekarang saya punten ya, kalau nih anak bawa handphone ketawa-ketawa cikik-cikik dalam keadaan belum punya pasangan. Kira-kira dalam pikiran gitu apa? Wah. Nah, ngapain betul. tuh sama siapa? Menarik itu Abi. Soalnya sama kan siapa nih, sama fitnah siapa? zaman sekarang ya, benar Abi. Kita nggak bisa jaga media sosial Betul. semua. Hmm, Ya itu jaga mata, jaga dan benar. lain-lain gitu. Tapi Dan banyak yang belum paham gandengan tangan pun udah termasuk ya Abi ya. bahaya sekali. Bahaya sekali. Nah mungkin Sudah sesuatu yang biasa Iya, seperti mungkin ini. pengertian ini kali ya Bi ya. Mungkin kan kita tuh soalnya taunya ya cegah jauhkan dari zina gitu. Kita taunya tuh zina tuh ya hubungan Iya. intim. badan suami istri. Padahal Betul. gimana tuh pengertiannya? Bi? Padahal kalimatnya apa? Ala taqrabu Zina. az-zina. Qorabah, kedekatan. Berarti jangan mendekati perbuatan zina. Jadi punten bahasanya. Zinahnya ini dilaknat luar biasa. Mendekatinya saja itu pun dilaknat, dilarang. Jadi kata-katanya dalam Al-Quran jangan berzina, tidak begitu. Tapi jangan dekati perbuatan zina. Berarti apa? Mendekati. Mendekati, itu yang dilarangnya itu. Berarti kenapa? Karena kalau zina itu dahsyat sekali. Iya. Maka dengan mengatakan mendekati perbuatan itu saja tidak boleh. Apalagi menjalankannya gitu ya. Jadi kata-katanya, yang jangan zina, itu mendekatinya itu adalah sesuatu hal yang sangat bahaya. Mendekatinya. Ini Mendekatinya baru saja. mendekatinya sudah terlaknat. Jadi, Apalagi kalau udah gandengan ya Abi. waduh, itu kan mendekati itu. Ya, bukan mendekati itu mah. Sudah mukaddimah kali ya. Ini nih, ini Mukaddimahnya. pas banget nih Abi. Sama fenomena zaman sekarang nih, nauzubillah Iya. min dalik ya. Fenomena jatah mantan. Nah itu bukan Alhamdulillah. bukan hanya mendekati Abi ya. Waduh, itu Nah. mah sudah mukaddimahnya. Udah pernah dengar Makanya- belum nih? Nah Abi? ini kita saksiin dulu nih. Mudah-mudahan bisa
dilihat apa Coba sih jatah gimana? mantan. Ya. Ikutin obrolan seksual anak muda hari ini udah sampai pada istilah jatah mantan. Jatah mantan itu jadi sebelum hari pernikahan berlangsung nih, si cowok maupun cewek itu ngadain perpisahan terakhir dengan mantan pacarnya yang gak bakal jadi suami atau istrinya. Mereka kemudian berhubungan badan dan banyak yang sampai colot di dalam. Lebih tragis ada cerita nih, si cewek yang masuk UGD karena baru aja nikah kemarin, dan ternyata setelah dites ketahuan lagi hamil, tapi bukan sama suami yang baru dinikahinnya, dan semuanya kaget. Konsekuensi dari keterbukaan adalah kita akan temui fenomena yang Ustadz Ismail tuh bilang publisitas kemaksiatan. Saat isi beranda Twitter secara masif brengsek semua, bahasanya vulgar, kasar, berani, dan berlindung di balik akun tubir atas nama sender. Gue percaya fenomena kemaksiatan ini bukan hari ini aja terjadi, tapi ini kemudian jadi masalah besar ketika itu dipublikasi mengalami masivisasi yang akan berbahaya ketika hal itu sudah sampai fase lumrahisasi. Maksiat dianggap biasa, dan inilah awal kejatuhan moral dan tata nilai. Lo bayangin deh, dari fenomena jatah mantan, nasab itu bisa rusak, kesakralan pernikahan, kesakralan keluarga itu bisa rubuh, dan sepanjang hidup akan dihantui kegelisahan mental. Dan ini awal dari generasi rapuh yang jadi korban keruntuhan rumah tangga. Disinilah kita nggak bisa diam terhadap kemaksiatan, terhadap kemungkaran. Mungkin ada benarnya medsos sebagai arena perang. Nah, gimana tuh, Nah. Bi? Itu bukan hanya mendekati itu. Jadi sebelum nikah dia ngubungin salah satu suami atau istrinya itu, Iya. calon suaminya ngubungin dulu mantan pacarnya. Terus mereka ya janjian dulu begitulah, dan akhirnya ada yang sampai kejadian nauzubillah min dzalik ya, hamil ternyata. Bukan dari suaminya. Iya, ternyata malah jadi Subhanallah. bukan suami. Nah, ini kenapa saya dan Abinya Maki sangat-sangat bukan mengajak lah ya. Kalau memang sudah ba'ah di sini ba'ah di sini adalah mampu secara biologis ya Bi ya. Ada keinginan, hasrat untuk melakukan sesuatu, maka falyatazawwaj, maka segerakanlah nikahkan. Karena siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin mereka terhindar dari perzinahan? Bunda, ayah bisa 24 jam memantau mereka? Apa kabarnya dengan handphone mereka? Bunda tahu password handphone anak-anak Bunda? Ayahanda? Mereka protes nggak kalau kita mintain password handphone mereka? Ada yang protes nggak? Ada yang mengatasnamakan ini privacy nggak? Gimana? Nah ini makanya subhanallah, khawatir terjadi yang seperti ini, na'udzubillah. Ini makanya kami kenapa usikum wa iya nafsi bitaqwallah, mudah-mudahan bukan sebagai bentuk bentuk kesombongan kami ya Abi ya. Ini bentuk rasa syukur kami. Alhamdulillah Allah jaga anak-anak kami di usia anak kami yang 21 tahun, usia anak kami yang 18 tahun. Allah izinkan kami untuk menjaga mereka dari perbuatan zina. Karena ini belum lagi kalau nggak salah ada lagi yang masih kecil-kecil ya. Oh iya benar. Yang Ada masih tuh, benar. kecil-kecil. Betul. Sudah Ya, kayak pacaran gitu ya. pacaran. Leye, Iya, leye, kayak gitu fenomena. segala macam, naudzubillah. CBD itu ya. Mungkin ada bisa kita lihat dulu ya, tampil ini. Mau lihat Abi? Boleh lihat Kita dulu, tampilin nggak dulu apa-apa. ya, Pengen sebentar. ibu-ibu biar bapak-bapak juga Biar melihatnya. kita aware. Namanya siapa? Ronaldo. Kamu? Jenong. Jenong. Iya Pak. Itu nama asli atau apa? Nama panggilan. Panggilan. Iya. Kenapa dibilang Jenong? Karena dari kecil dipanggil Jenong. Oh gitu. Iya, Nama Pak. aslinya? Nama aslinya Suci. Suci. Kalian pacaran atau gimana? Lagi dekat Pak. Dekat. Eh, Udah berapa lama? seminggu. Semingguan. Seminggu. Oh. Kamu orang mana? Depok. Kamu? Jakut. Jakut. Ketemunya di mana? Di sini. Oh di sini. Oh ya. Namanya siapa nih? Jordan. Jordan. Kakak Mutiara. Mutiara. Ini kalian tinggal di mana? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Kalian masih sekolah gak nih? Masih. 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 Aku pengen nanya nih, kalian ini pacaran atau gimana? Pacaran. Pacaran. Iya. Udah berapa lama kak pacarannya? 5 bulan. 5 bulan. Kalian ini ketemuannya di mana nih? Sudirman.
Sudirman. Di Sudirman. Kan pacaran nih. Nama panggilannya apa nih ke pacarnya? Ayah bunda. Ayah bunda. Bunda. Keren. Bunda, ayah sayang sama bunda ya. Jangan pernah tinggalin ayah. Yaelah katanya itu kan. Itu tuh. Nah itu ya Abi ya Umi ya, maksudnya ini salah satu ikhtiar ya untuk menjaga anak-anak juga Iya. ya, pada saat Jadi- mereka sudah siap. Gitu. Benar. Ada dua hal. Yang pertama, orang tuanya kemana gitu ya. Itu yang pertama gitu ya. Terus ini orang tuanya pada kemana gitu. Orang tuanya tahu nggak anaknya itu? Ini nyambung nanti di episode kita yang kedua. Pastinya gitu PDKT. ya. Pastinya. Ini orang tua kemana? Itu yang pertama. Iya. Terus yang kedua, kalau sudah begitu dua-duaan, terus kemana mereka gitu? Terus ngapain mereka? Itulah yang paling bahaya. Iya. Nah kalau sekarang dia sudah punten, kalau melihat seperti ini, nanti ada beberapa episode ke depan, iya. Dengan menyatakan apakah ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama mungkin saya sampaikan untuk orang tua, jaga agar tidak seperti itu. Jaga agar tidak seperti itu. Iya. Lalu dengan mengatakan, tapi ini bagaimana caranya? Jaga ini ada dalam satu kalimat yang indah, ya kedekatan dengan orang tua. Mungkin ini episode yang akan datang itu adalah orang tua terhadap kedekatannya seperti apa agar tidak terjadi seperti ini. Iya. Lalu selanjutnya ini sebagai bukaan, sebagai pembuka sedikit gitu ya. Lalu seandainya mengatakan apakah kita akan nikahkan mereka berdua? Kalau saya sampaikan mengatakan kayaknya belum kalau usia sebegini. Iya. Iya, Masih karena bocil kedewasaan katanya. juga belum. Iya, tapi sebagai ada PR berikutnya. Apa sih PR berikutnya? Iya, tapi ketika dengan menyatakan memang di usia di bawah umur ini bisa dinikahkan, misalnya kan? Karena punten ini sekedar gambaran, tapi nanti lebih patennya karena agar lebih lihat tata caranya bagi ibu bapak sebagai pengalaman kami gitu ya, sharing namanya juga. Jadi itu ada yang namanya memang sangat-sangat benar. Pemerintah menyebutkan di usia berapa? 19. 19 tahun. 19 tahun ya. Di bawah 19 tahun tidak diizinkan. Itu tidak diizinkan. Namun, singkatnya dengan mengatakan kata-katanya, ternyata pemerintah dengan menyebutkan hal ini dilakukan untuk menyaring kesiapan daripada calon pengantin itu, bukan melarang. Iya. Makanya pemerintah ini kalau ingin lebih jelas nanti di episode yang akan datang, namun kita lihat ke KUA. Dari KUA seperti apa, nanti ke pengadilan agama, dan ke pengadilan agama, Masya Allah hakimnya itu akan melihat ini cocok apa enggak, ini cocok apa enggak, dan ada alasannya. Ada ujiannya. Ada ujiannya, iya. Ternyata pantas hakimnya menunjukkan, selesai. Nanti ini ada tahapan-tahapan seperti apa jika misalnya ada di antara ibu nanti dengan mengatakan ini anak saya ini baru 18 tahun selesai tamat misalnya kebelet atau bagaimana gitu karena dikejar oleh seseorang laki-laki yang benar soleh yang baik. Kenapa? Karena terkadang untuk zaman saat ini saya sampaikan jangan kalah langkah ketika melihat satu kesempatan untuk melakukan kebaikan. Iya. Misalnya ketika ibu melihat ada laki-laki yang baik, yang soleh, yang baik akhlaknya, soleh akhlaknya juga, baik juga ibadahnya. Lalu Masya Allah luar biasa, itu jangan pernah menyatakan biarkan laki-laki itu datang ke rumahku. Tidak, ibu datangi keluarga laki-laki itu. Iya, kenapa? Untuk menyelamatkan anak kita dan keluarga kita. Ataupun sebaliknya ketika ibu melihatnya ada wanita yang soleh, baik, datang, pinang, gak ada masalah. Iya. Kenapa? Karena hal ini, waduh, nanti kita akan untuk menjaga hal-hal yang seperti tadi. Benar, itu ya, benar, seperti itu. Dan kalau sudah menikah sekarang ini, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, makanya kami sarankan sama Bintang juga untuk sama Sofa, kalau kemana-mana tolong bawa buku nikahnya. Iya, tolong bawa buku nikahnya. Kalau enggak kayak tadi, Abi lagi gandeng-gandengan. Lagi digandeng-gandeng. Nah, kan kita takutnya karena pernah ketika di salah satu masjid mana sih Tasik ya, kita habis sholat. Mereka sudah berdua selesai, lalu dia duduk-duduk di depan masjid kan, berdua gitu kan, sambil pegangan gini-gini. Oh pengurusnya datang, tong bobogohan di diu, iya masjid gitu ngomongnya, jangan pacaran di sini, ini masjid gitu kan. Ya istilahnya mau ngomong apa ya sudah, ketawa-ketawa aja dirinya gitu. Makanya saya sampai saat ini tolong bawa buku nikahnya atau kartu nikahnya. Untuk apa? Untuk kalau ada apa-apa yang terjadi, kami halal, iya, kami sudah ada buku nikahnya, seperti itu. Jadi melihat daripada fenomena yang ada, kira-kira, iya, apa yang terjadi? Pastikan tidak akan pernah terjadi untuk keluarga kita. Amin, tidak akan pernah terjadi karena ibu-ibu di sini, masya Allah,
istilahnya apa, soleh, Amin, amin. solehah juga bapak-bapak juga soleh, Amin, amin, anak-anak kita insyaallah. baik, semuanya kita jaga baik-baik. Hanya sekarang kalau begitu, kira-kira apa yang harus dikerjakan melindungi anak-anak seperti ini? Punten, pegangan yang pertama adalah agama, din yang tadi gambarkan. Iya, dengan mengatakan din itu adalah agama, artinya syariat, tolong jaga anak-anak ini. Simpel saya gambarkan, punten, mana yang paling baik untuk saat ini ya? Jawabannya, punten, pesantren. Pesantren. Ibu bapak pernah mendengar Ashabul Kahfi? Yang Ashabul di Kahfi. gua itu. Ya. Yang di gua itu, tinggal dalam gua, Hmm. diselamatkan dari lingkungan yang ada. Karena pada waktu rajanya zalim, pada waktu itu Raja Daktianus kalau tidak keliru namanya, mencari orang-orang yang tidak menjadikan dirinya sebagai Tuhan, itu langsung dihabisinya. Lalu apa? Dibunuhnya. Maka pemuda ini lari dan tinggallah dalam goa dan Allah selamatkan dari lingkungan yang ada. Goanya sekarang untuk anak-anak kita adalah pesantren. Goanya adalah pesantren. Karena dengan pesantren ini, itu ibaratnya masuk di dalam goa, lalu terhindar dari berbagai macam yang ada, fasilitas yang indah yang ada dalam pesantren, akhlaknya terkontrol, pengajiannya pun terkontrol, lalu akhirnya apa? Dia terbentuk dalam bentuk yang baik. Iya, namun seandainya ternyata sudah ada syahwat yang ada, lalu orang tuanya, Masya Allah, punya kemampuan, lalu melihat dengan besan yang ada, apa yang dilakukannya? Bismillah. Iya, nanti ada tata caranya seperti apa, komitmen-komitmen yang luar biasa digambarkannya. Namun yang jelas dengan mengatakan kalimatnya, ini adalah niat ibadah untuk dikerjakannya. Kenapa? Kalau sudah berada di pesantren, insya Allah mereka sudah tahu tanggung jawab yang ada. Ketika anak pesantren bilang, "Mah, saya mau nikah," dia sudah tahu ilmunya. Udah paham ya, Bi? Iya, Ini sudah tahu ilmu. Orang tua juga insya Allah udah paham. Udah paham. Daripada kelihatan berkeliaran, kenalan di mana? Di sini, di Sudirman. Betul, rasa-rasanya ragu. Orang baru datang dari Sudirman, misalnya datang, "Mah, mau nikah sama dia." Ilmunya juga belum tahu. Namanya siapa? Kamu? Nah, seperti itu, ilmunya juga belum tahu atau seperti apa. Tapi kalau yang dari pesantren, misalnya 3 tahun, 4 tahun di pesantren, dia sudah tahu ilmunya. Ketika matan saya sudah mau menikah, berarti dia sudah tahu ilmunya, tahu keinginannya, tahu dengan apa yang harus dilakukannya. Bismillah. Jadi mungkin goa yang terindah untuk saat ini adalah namanya apa? Pesantren. Ini dia, iya. Tapi kalau misalnya mengatakan sudah dia di pesantren, ternyata belum mampu juga, dalam artian belum mampu itu sebenarnya bukan belum mampu, tapi belum bisa meyakinkan hatinya. Ulangi lagi ya, kata-katanya ada, "Oh saya belum mampu," bukan belum mampu, tapi belum apa? Belum yakin, artinya belum mampu meyakinkan hatinya. Belum mampu meyakinkan hatinya. Kalau sudah hatinya yakin, itu berarti orang-orang kadang-kadang gini. Kalau belum yakin, dia sudah punya pekerjaan, sudah punya rumah, punya mobil, punya apa. Dia masih bilang, belum mampu, belum siap, belum siap, belum siap. Kenapa jawabannya? Jawabannya itu adalah dalam artian mengatakan dia belum bisa menguasai dirinya untuk meyakinkan terhadap ibadah yang paling baik. Ini harus dipegang oleh kita semuanya. Jadi fenomena yang tadi seperti itu. Ada tambahan? Allah barik fiik. Berarti menikah ini juga ada PR orang tua ya di sini ya, berarti ya Abi Umi ya. Mungkin kita bisa dijelaskan sedikit ya, kira-kira gimana ya kita nyiapin putra-putri kita ini supaya mereka tuh siap gitu ya. Mungkin jangan banyak-banyak, itu episode 2 soalnya. Enggak, ini masih dulu. Masih episode 1 ini. Jangan, tahan dulu. Ini episode 1 nih. Iya, aku rangkum sedikit ya. Jadi sebenarnya pernikahan dini ini karena melihat fenomena zaman sekarang ya, antaranya itu, yaitu malah saya melihatnya bersyukur ya, Masya Allah ya, dengan kemudahan Maki dan Mulki menikah, ya terjaga, insya Allah ya sudah terjaga malah sekarang ya dari hal-hal yang tadi kita lihat ya. Insya Allah itu dari hal-hal itu gitu loh. Dan memang disuruhnya ya disegerakan gitu, dan nggak usah khawatir rezeki, ya itu kan Allah kuncinya yang sudah dijanjikan. Allah yang menjamin. Jadi kalau sekilas Mas Wiki nanya untuk proses menikahkan anak-anak dini ya sebagai gambaran saja. Orang tuanya dulu yang harus dipersiapkan. Justru ketika menikahkan anak itu bukan hanya anaknya yang harus dipersiapkan, tapi orang tuanya yang harus mempersiapkan diri. Insya Allah episode yang akan datang. Karena selalu pertanyaan umumnya tuh Umi, Abi gini,
kapan seorang lelaki atau seseorang Betul. muslimah dinyatakan siap Pantas untuk menikah. untuk menikah. Tapi Kalau tadi kan berapa Umi banyak bilang menanyakan kapan orang orang tua? tuanya, kan justru, biasanya betul. pertanyaannya gitu, gimana tuh Umi? Ya, sekilas disampaikan bahwa untuk menikahkan anak-anak di usia dini, terutama sebetulnya bukan hanya anak-anak di usia dini, di usia yang sudah banyak pun, ya artinya bukan hanya usia muda, itu tetap sebetulnya yang pertama kali harus dipersiapkan tuh orang tuanya. Ya, artinya bagaimana hubungan orang tua dengan anak sehingga bisa meyakinkan bahwa kamu sudah cukup untuk menikah. Seperti itu dia. Jadi insya Allah lebih detailnya mungkin episode yang akan datang. Ya, Berarti karena kita sebagai orang tua juga harus soleh dulu, tahu ilmunya Betul. dulu ya. Baru anak-anak juga Ya. dipersiapkan ya. Kalau Kita izin buka Q&A kali ya. Oke, boleh. Mungkin pada para jamaah, kalau ada yang mau bertanya bisa angkat tangan mungkin. Yang ada pertanyaan. Itu ada yang mau tanya dari Ahmad. Boleh dari panitia ada. Diutamakan kalau mic-nya? bisa sesuai tema dahulu ya. Ya. Mana tadi yang mau bertanya? Oh, mic-nya ya, mic-nya. Oh ya, ada mic di Ananda Bintang ya. Silakan berdiri nggak apa-apa. Enggak apa-apa, duduk saja Oh, duduk Ustaz. aja ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum mati warahmatullahi mic-nya. wabarakatuh. Oh ya udah. Cik. Kepada Umi dan Abi, alhamdulillah insya Allah hari ini semuanya sehat walafiat dan jamaah semuanya. Amin. Saya mungkin berbagi pengalaman kali ya. Silakan. Iya. Bu. Saya sudah mempunyai anak pemudi, punya gadis. Sekarang sudah semester 7. Dan alhamdulillah anak saya itu belum pernah bercerita tentang sahabat lawan jenisnya. Gitu ya. Memang kami selalu memberikan masukan-masukan untuk bagaimana cara bergaul gitu ya Umi Abi. Saya pernah bilang begini, artinya bukan menekan ya, tapi gini, Mbak, kamu tidak boleh berdekat atau kalau bilang dibonceng gitu istilahnya ya, laki-laki sebelum sudah akad gitu ya, seperti itu. Nah, suatu hari mereka itu ada pertemuan dengan teman-temannya. Saya bilang begini, Bapak gak bisa jemput, bareng temannya saja gitu ya. Tapi temannya laki-laki mah boleh, oh ya gak boleh gitu ya. Nah, saya itu penasaran gitu ya. Sampai detik ini putri saya itu tidak pernah bercerita gitu ya, atau punya temen nih. Tapi kalau cerita tentang seputar kerja atau kuliahnya gitu ada gitu ya. Nah, hanya saya pernah tekankan tidak ada pacaran, tidak ada hal-hal yang lain itu. Kalau waktunya sudah nikah, Allah sudah takdir waktu nikah, mama cari informasi ke temen atau ke pesantren, harus ngikutin gitu kan, tapi menolak gitu. Jangan begitu gitu kan ya. Artinya kita nggak boleh egois ya Abi Umi, tapi saya pengennya seperti itu. Kalau waktunya sudah nikah, mama nanti keliling deh ke pesantren atau ke teman-teman mama nanti yang sudah punya anak yang bisa jadi jodoh kamu gitu ya. Tapi mereka tidak setuju. Terus bagaimana cara motivasi Umi Abi? Hal ini itu menurutnya itu ada penekanan untuk mereka, bagaimana caranya biar bisa mengikuti statement family gitu ya, family statement untuk keluarga gitu. Bagaimana cara atau trik untuk memilihkan pasangan untuk putra putri kita, insya Allah sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, seperti itu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Ya. Umi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jazakillah khair dengan pertanyaan yang tadi. Sangat luar biasa sekali, indah sekali. Pastinya begini. Ketika anak ini sudah mulai, kalau wanita sudah mulai haid, ya kalau laki-laki sudah mulai dewasa pastinya. Mungkin tidak ada kata terlambat walaupun dia sudah semester berapa, namun buat kita semuanya, iya, namanya juga sharing. Kami juga akan menyampaikan apa yang kami rasakan. Jadi kami membicarakan tentang masalah nikah ini bukan tiba-tiba anak sudah SMA saja. Iya, kami membicarakan tentang masalah nikah dengan anak ini ketika kami SMP ataupun ketika anak-anak kami SMP. Kami sudah membiasakan membicarakan tentang masalah nikah dengan anak-anak sehingga kata-kata nikah ini suatu bahasan buat di telinga mereka biasa. Iya, punten bahasanya. Dan kadang-kadang dalam sebuah keluarga karena jarang dibahas, jadi ketika dibicarakan kaku. Ya punten bahasanya. Kalau di keluarga kami, punten bahasanya, keluarga kami ini hanya sekedar singkat saja gitu ya. Ada sesuatu yang buat mungkin orang lain itu biasa, tapi buat keluarga kami kok begitu? Kayak gitu tuh. Iya. Gitu. Padahal buat yang lain itu biasa, tapi buat keluarga kami enggak, kok begitu gitu ya. Nah jadi karena memang kebiasaan apa yang dibicarakan. Nah ketika kami membicarakan dengan anak-anak kami ketika SMP misalnya gini, iya, dengan mengatakan kata-katanya, ini contoh-contoh kami. Begitu keluar pulang, ngeliatin, itu siapa? Gitu kan, fulana. Itu hanya sekedar sekilas saja. Cantik juga ya, gitu omongannya. Enggak. Oh berarti udah tahu nih, oh gitu. Dibilang gitu, apa itu Jadi candaan-candaan sudah sudah dilemparkan. Tapi udah gitu, tapi hati-hati ya. Kalau kamu dekat sama perempuan, langsung abi nikahin. Itu pegangan itu sudah dipegang dari anak-anak. Nah terus uminya bilang dengan mengatakan kata-kata uminya, abi itu nggak bercanda loh. Abi itu apa yang diomongin itu pasti dibuktikan. Jadi jangan apa? Istilahnya apa ya? Jangan main-main tentang masalah ini. Iya. Nah setelah itu kami hanya demikian, tapi punten ya. Mungkin ini adalah kedekatan uminya Maki juga dengan anak-anak, iya. Jadi kalau saya sampaikan, ditahan dulu Abi, nanti aja. Gitu ya. Oh, selanjutnya ya. Kalau begitu nanti saya gambarkan sedikit kalau gitu ya. Jadi intinya dengan mengatakan pembicaraan tentang masalah pernikahan kepada anak jangan dibicarakan ketika dewasa umurnya saja. Sudah Berarti kalau sekarang sudah semester 7, bukan menekan kepada anak-anak dengan mata kapan kamu punya jodoh, tidak. Tapi punten bahasanya dengan mengatakan yang kami rasakan, kami bicarakan. Punten ada cerita yang sangat luar biasa. Ini unik sekali ya. Jadi ketika kami meminang meminang sofa waktu itu, semua dipinangnya dadakan, bintang dadakan, sofa juga dadakan dipinangnya. Tapi yang paling luar biasa, iya pada waktu itu saya meminang kepada sofa langsung kepada bapak ibunya, ke mulkinya belum bicara. Mulkinya nggak tahu saya minang. Mulkinya belum tahu malah. Mulkinya belum tahu. Mulkinya belum tahu. Jadi yang jatuh cinta duluan itu apa? Pesantren belum cinta dulu orang tuanya. Ngelihat ini, lihat orang tuanya, lihat ininya. Kebetulan sofa ini ada pesantren tahfidz dan apa namanya qiraat di Tasikmalaya. Juga termasuk pesantren tua juga, termasuk pesantren lama juga. Kami sudah tahu hubungan keluarga kami. Maksudnya keluarga kami, orang tua kami dengan orang tuanya pesantren itu sudah keluarga besar daripada pesantren itu sudah sangat mengenal gitu ya. Bahkan Ustadz Zamzam dulu pernah mondok di pesantrennya dulu gitu ya. Cuman kabur, iya. Nggak betah katanya. Kenapa? Karena pengen langsung ke Jawa Timur waktu itu ya. Nah begitu kami datang, subhanallah sampaikan. Nah ketika saya bicara nih punten dengan matan, karena kan humumnya itu apa? Yang bingung kan uminya Maki. Gimana ceritanya ngomong gimana. Saya akan gunakan kata-kata ini mengucapkan, Kak, Umi itu sedih kasihan ya. Kenapa? Nggak tahu Abi juga kenapa sedihnya. Ada apa ya? Kenapa? Karena sangat perhatian kepada orang tua. Dia berusaha bagaimana saya menyenangkan orang tua. Masya Allah. Ternyata Umi itu begini. Karena Umi itu sudah begini. Baru dia bilang mengatakan, oh gitu ya Mi. Tapi terserah kakak semuanya. Umi sudah bilang begini, Diem aja. Terserah. Kalau memang kakak enggak, nanti Umi bilang lagi ke sana. Kalau kakak mau, ya udah, Bismillah. Dia masih bingung. Kenapa? Belum kenal fotonya yang mana.
Iya. Jadi Allah. meminang Jadi, tanpa anaknya tahu. Tanpa anaknya tahu. Orang ya. tuanya tahu. Tapi ya kami sudah bilang sama keluarganya kalau misalnya begini ya, tolong mohon maaf gitu kalau misalnya laki-lakinya ini nggak mau. Mulkinya nggak mau. Jadi saat itu saya ngobrol sama Sofa dari sebelum saya minang Sofa, saya udah pembukaan nama Sofa. Jadi udah banyak ngobrol sama Sofa. Jadi begitu saya bilang, Sofa, kalau Sofa mau nggak jadi anak Umi? Tapi Umi belum ngomong sama Mulki, coba gimana tuh? Sampai saya ngomong sama mamanya, tapi punten ya Bu, Pak, saya belum ngomong sama Mulki, Mulkinya nggak tahu. Nah sampai begitu coba. Bisa dibayangkan kalau seandainya punten, lah sama Allah, ya alhamdulillah sekarang sudah jadi ya. Tiba-tiba Mulkinya nolak. Itu episode 4 itu. Ya, itu ya Masya Allah. Bagaimana seorang besan bisa melepas. Betul. Masya Allah kan tadi kita dengar ya lantunan ayat susinya Masya Allah ya. Jadi istilahnya tidak ada kata-kata nikah itu pas mau jadi tidak. Seperti hanya misalnya dengan mengatakan nih contohnya tadi hanya digambarkan mungkin dengan mengatakan kata-katanya punten dia bilang mengatakan karena kedekatan dengan anak setelah itu bisa mengatakan harapan-harapan yang ada. Misalnya mama tuh pengen apa ya, pengen lebih tenang, lebih nyaman. Kayaknya mama tuh bahagia banget ya kalau kamu sudah punya pasangan. Sekali aja, tapi jangan sering-sering diucapkannya. Iya, sekali gimana reaksinya ketika begitu. Kalau reaksinya mengatakan, oh menolak banget gitu ya, oh berarti ini PR-nya agak sedikit panjang. Iya, tapi kalau mengatakan agak malu-malu, misalnya, iya mudah-mudahan ada nggak sih kenalin dong ke mama, tapi jangan dengan ucapan apa? Serius. Iya, kadang-kadang apalagi yang namanya perempuan mungkin keseriusan itu membuat merasa dia tertekan. Tapi kalau dia candaan mungkin dia akan lebih rileks ketika menghadapinya. Tapi yang jelas dengan mengatakan mungkin ada di bagian kedua dengan menyebutkan kedekatan orang tua dan anak untuk mempersiapkan ini. Iya, untuk mempersiapkan ini dan gambarannya seperti apa. Karena punten, jawaban untuk waktu maki nikah juga itu langsung malam-malam jam 11. Jam 11 malam itu, jam 10 malam itu ayahnya Bintang telepon. Iya, kenapa yang kami khawatirkan punten ya? Orang mengira jangan menyatakan kalau tadi kan lihat pegangan tangan ya. Kalau kami melihat mereka WhatsAppan saja kami rusuh apa? Dalam hati langsung deg-degan gitu. Deg-degan. Ini belum mahram kok sudah WhatsAppan. Belum Jangan panggil dengan ya, tangan. padahal sudah khitbah waktu itu ya. Jadi kami pun waktu itu ke puncak, datang ke puncak hanya ingin mengetahui kebetulan kalau orang tuanya Bintang sudah 2 kali haji bareng bersama kami. Jamaah ya. Ketemunya di haji berarti ya? Kalau sama orang tuanya. Kalau sama Bintangnya umroh waktu itu. Kalau Maki sama Bintang? Maki sama Bintang ketemunya umroh. Oh, ketemunya pas umroh. Nah pas begitu saya datang ke rumahnya Abah atau Besan, saya melihat Bintang, terkesannya itu punten. Begitu uminya Maki mau ke toilet gitu kan, begitu datang ke rumahnya, aduh mau ke toilet, tiba-tiba langsung, ayo Umi diantar gitu kan, langsung diantar dipegang begini, so, waduh ini kayak gimana gitu, saya bilang, kalau punya anak mungkin perempuan kayak begini ya sama uminya gitu ya. Anaknya Maki semua ya, Abi ya. Semuanya anaknya, itu tanpa bicara ke Umi setelah saya makan, saya bilang sama abahnya, cuma perasaan gitu, karena ngelihat orang tuanya semuanya, saya sampaikan Mbah, izin, ya saya makan sudah, silaturahim sudah, tapi saya izin tidak pulang dulu sebelum hajat saya tersampaikan. Hajat apa? Saya ingin meminang Bintang. Masya Allah. Saya pinang Bintang. Dan itu acara ke puncak tidak ada acara minang. Karena kita sudah senang dengan ini saya mau pinang Bintang. Kagetlah orang tuanya. Secepat ini yang namanya pinangan gak ada masalah. Iya kan besok mau ke pesantren. Disegerakan. Iya beberapa hari setelah itu mau ke pesantren. Ke pesantren, Maki juga pulang, sampai pulang pas ke Tasik, Maki di perjalanan ngomong, jadi udah tunangan, Bi udah. Bahkan Makinya aja bingung ya. Bingung, Maki udah tunangan, sudah gitu kan. Kamu seneng kan gitu? Iya sih seneng, ya udah alhamdulillah. Iya, karena saya tahu dari awal Maki juga ada curhatan ke Umi. Kalau ada yang di puncak jamnya, jadi seperti itu. Itu setelah pulang umroh tuh berarti ya? Itu, nah yang dikhawatirkan setelah itu kan pandemi. Bintang pulang ke rumahnya, setelah itu kan handphone pegang, karena pesantren gak ada waktu itu. Di situ kami khawatir, WhatsAppan, jadi orang mengira kalau sudah khitbah itu setengah halal. Itu tidak bisa. Maka saat itulah kami berdua merasa resah dengan uminya Maki. Bagaimana ya, coba dilontarkan ke orang tuanya Bintang.
Maki bicara, bah ini sudah sudah tunangan, khitbah, tapi bukan berarti halal, kami takut mereka Bahkan ber-WhatsAppan. chat aja ya. WhatsApp aja Bicarakan. udah khawatir. Jadi ini. kadang-kadang kita sebetulnya mungkin Maki Belum itu paham. bukan ketika dia pegang handphone nggak selalu sama bintang kan, tapi kan langsung kita seuzonnya jangan-jangan bintang lagi, jangan-jangan ngapain lagi itu. Jadi setiap kali Maki, Apalagi kalau udah nyengir-nyengir sendiri itu ya. Nah, iya itu dia betul, kekhawatiran. senyum-senyum jadinya seuzon terus ya Bi ya. Makanya setelah dilontarkan, alhamdulillah, dan bintang ini punya kakak perempuan yang belum menikah. Iya, ada kakak perempuan 2 orang belum menikah, dengan relanya, dengan izin dari kakak perempuannya itu, restunya itu diserahkan, silahkan. Jadi yang hebat itu ternyata bukan hanya orang tuanya saja, tapi kakak perempuannya pun dahsyat sekali mengizinkan. Oh, jadi bintang nyalip kakaknya 2 Nyalip orang kakaknya. juga ya. Itu jam 10 malam ditelepon sama Abah. Dia bilang, Abi Maki, Abi besok ada acara nggak? Emang mau kemana? Ditunggu di puncak. Ada apa? Kita halalkan. Oh, Masya Masya Allah. Itu benar-benar menjaga ya, karena Menjaga. kedua orang tua menjaga supaya padahal belum tentu juga yang Belum di-chat tentu apa bintang di-chat. sama A Iya, ya. tapi kan khawatir gitu Benar, ya. benar. Makanya pada waktu langsung disiapkan berangkat ke puncak dan akhirnya jadilah. Jadi mungkin ini gambaran kalau dikatakan cari solusinya seperti apa, untuk diungkapkan keinginan, iya. Tapi ada yang tipenya mungkin saya ingin mencari sendiri, silahkan, iya. Mau dicarikan juga tidak apa-apa. Namun yang jelas hubungan antara orang tua tentang masalah pernikahan ini sudah dilemparkan sejak awal-awal. Jadi kalau hanya pernikahan dini berarti pengetahuan tentang pernikahan pun harus sedini mungkin juga disampaikan. Juga, Seperti ya. itu. Allahu a'lam. Alhamdulillah, semoga dapat dipahami untuk yang bertanya. Kita buka satu pertanyaan lagi di Untuk- Ikhwan ya. Wah, ini dari bapak-bapak ada nih. Ya. Ya, siap. Ya, oh ada mic-nya. Oh ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Izin nanya Abi Umi. Mungkin ini juga jadi nasihat buat kita yang udah nikah, Abi Umi. Karena ketika pas waktu masih muda, kita melihat teman-teman yang udah nikah, kayaknya kita pengen nikah gitu Umi. Ya salah satunya juga dengan alasan untuk menghindari zina tadi Umi, Abi. Terus ketika kita sudah menikah dan berada di tengah-tengah pernikahan itu, ya kaget, ternyata banyak perbedaan pandangan, perbedaan pendapat dan lain sebagainya itu Abi Umi. Nah, maksud saya di sini kiat-kiat dalam menjalani hubungan rumah tangga itu seperti apa Abi Umi? Karena ketika kita melihat Habibie Ainun sampai dibikinin film berseri-seris gitu kan Abi Umi, kita melihat seperti itu kayaknya romantis ketika mereka itu sudah melampaui masa pernikahannya yang udah lama seperti itu Abi Umi. Cuman ketika kita di masa muda kita dengan baru pernikahan yang seumur jagung itu Abi Umi, kita merasakan kok kayak lebih enak pas waktu masih muda gitu. Masih bisa kemana-mana Masih gitu. sendiri maksudnya. Iya seperti itu. Aman, mungkin, aman. ya mungkin itu godaan dari Ya. setan itu tadi ya Abi Umi. Nah, satu itu pertanyaannya kiat-kiatnya itu Abi Umi. Terus satu hal lagi, ketika pernikahan itu ya mungkin berbeda daerah gitu ya Abi Umi. Kita sebagai anak laki-laki untuk tanggung jawabnya sama ayah ibu itu kan masih ada ya Abi Umi ya. Terus ketika ya nama orang tua pasti bakalan tua gitu kan Abi Umi. Ya mungkin di masa muda kita merasakan agama kita jauh, agama kita dangkal Abi Umi. Nah orang tua itu kan pintu sorga ya Abi Umi. Ya kita pengen gitu suatu saat ke daerah si sang suami seperti itu, yang merawat orang tua sang suami seperti itu. Cuman mungkin di situ ada perbedaan pendapat seperti itu Abi Umi.
Mungkin di situ saya minta nasihat, kayak gimana sih harus ngejalaninnya sebaiknya. Seperti itu aja sih Abi Umi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Satu dulu boleh nggak? Oh iya, mangga. Satu lagi nih. Sebelah. Pertanyaan terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Barakallahu fikum. Umi, Abi, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Saya mau sedikit bertanya untuk perihal terkait dengan tema yang diberikan Abi Umi. Untuk melaksanakan pernikahan, apalagi pernikahan dini, ini kan banyak keterkaitan. Pertama antara pasangan itu sendiri, calon pengantin, kedua orang tua, dan ketiga calon besan. Untuk yang pertama mungkin tadi sudah ditanyakan sebelumnya, yaitu mempersiapkan mental daripada anak-anak yang usianya sebetulnya masih dini gitu ya. Mental mereka untuk menghadapi seperti Bapak sebelumnya bilang, tidak seenak atau seromantis yang kita bayangkan gitu ya. Pertama mental. Kedua orang tua. Dari orang tua sendiri, terutama dalam hal ini ibu, itu bagaimana Umi merelakan atau mengikhlaskan. Tapi kebetulan Umi laki-laki sih ya punyanya. Ini yang perempuan nih, yang anak perempuan. Mengikhlaskan anaknya yang... Kayaknya pertanyaannya saya tahan di episode. Oh gitu? Soalnya kalau saya bocorin sekarang nanti ini pada nggak datang. Oh gitu. Bapak diterusin dulu aja nggak apa-apa, terusin dulu. Nanti saya izin saya tulis ya Pak ya. Ya baik. Yang oke deh kalau gitu yang terakhir mengenai walimah. Ini kan keterkaitannya antara orang tua dan besan. Itu episode yang selanjutnya juga nggak? Walimah. Enggak. Sampaikan aja dulu. Walimah boleh silakan. Kadang-kadang. Kan tapi Bapak jadi penasaran. Bener saya dong. Insya Allah hadir nanti episode selanjutnya. Amin. Jadi untuk mempersiapkan walimah itu sendiri, ini kan kita menggabungkan dua keluarga yang tadinya belum pernah ketemu. Itu bagaimana kiat-kiat Abi yang sudah Abi hadapi? Aduh punten Bapak, itu juga sama. Episode berikutnya Bapak harus ikut, udah. Oh gitu? Iya. Kalau gitu di drop aja pertanyaannya. Iya. Siap. Ya aku kalau gitu mental aja Abi, yang pertanyaan nomor 1 aja kalau gitu. Mental, mempersiapkan mental dari anak-anak ini. Baik, jadi terima pertanyaannya kasih. hampir mirip dengan pertanyaan sebelumnya ya. Mirip berarti ya sama. Menjaga kan pernikahan itu enggak selamanya Pak kayak waktu muda Abi. Iya. Kita jawab dulu. Terima kasih, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Syukran, kasih Pak. Nanti khair, pertanyaan yang untuk kan tadi bener juga kalau Abi Umi kan anaknya laki-laki ya. Gimana kalau yang anaknya perempuan nih ngasih. Nah nanti memang di episode yang berikutnya ada kita enggak, akan episode keempat episode keempat sorry ya akan mengundang besannya Abi. Jadi kita langsung bisa denger juga dari sisi pihak besannya Abi tuh gimana rela gitu melepaskan ikhlas anak perempuan ya. Ini pertanyaan yang tadi Abi yang, gimana Abi Umi. Siapa dulu nih sebelumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada yang bertanya Mas Yadi dan Mas Agung ya, Masya Allah. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan. Tahu Mi Mas Agung? Ini teman haji saya. Masya Allah, ada Mbak Tria ya? Kemarin. Bohong kalau dikatakan menikah itu selamanya enak. Saya nggak setuju. Tapi ingat, yang harus kita tekankan bukan kalimat nggak enaknya, tapi ibadahnya. Inna ilmal bala inna ilmal jaza ilmil bala. Sebesar apa kesulitan yang kita hadapi khususnya dalam pernikahan, sebesar apa ujian yang kita hadapi dalam pernikahan, maka sebesar itu pula pahala yang Allah siapkan untuk kita. Seperti apa kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita, nikmatnya, tidak nikmatnya, maka itu pula yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enakan dulu ya lagi masih sendiri. Siapa bilang? Beneran enakan dulu masih sendiri? Saya nggak yakin. Subhanallah. Yang paling penting adalah subhanallah usikum wa iya nafsi bitaqwallah, komunikasi. Komunikasi, saya rasa ini udah bukan rahasia lagi ya, bahwa komunikasi di dalam rumah tangga itu hal yang paling penting. Jangan dipikir komunikasi hanya hanya informasi yang
yang khusus ya. Punten, usikum wa iya nafsi bitaqwallah, tanpa bermaksud untuk apa-apa. Saya dan Abinya Maki hanya sebagai sharing saja. Sekedar mau ke toilet saja, Abinya Maki tahu saya mau ke toilet. Pun sama. Punten, kami kan alhamdulillah ada ruang perpustakaan di atas rumah kami itu. Dari kamar saya ke perpustakaan cuma naik tangga doang, tapi beliau selalu memberitahukan kepada saya. Itu komunikasi kayak begitu tuh sepele mungkin. Ngapain sih kesana aja mesti harus kasih tahu. Tapi justru dari situlah punten. Yang katanya nggak enak, insya Allah akan bisa kita olah menjadi enak. Abinya Maki, kalau kami kan alhamdulillah kebetulan kalau kami kajian tuh Abinya Maki kemana, saya kemana. Itu kami bukan untuk apa-apa, hanya sebagai sharing. Kami selalu dimanapun kami berada, bahkan anak-anak kami itu selalu langsung, kalau sekarang kan ada aplikasi ya, aplikasi untuk GPS. Dulu sebelum kami mengenal aplikasi itu, kami langsung otomatis di grup share live vlog. Itu. Jadi tetap kita bangun komunikasi yang baik dengan pasangan dan jangan pernah mendiamkan satu permasalahan lebih dari 10 menit. Kalau mendiamkan permasalahan lebih dari 10 menit, insya Allah permasalahan itu akan berlangsung, akan berlanjut, bahkan bisa sampai berbulan-bulan. Dan usikum wa iya nafsi bitaqwallah, ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga, ada kesalahpahaman di dalam rumah tangga, bismillah, bukan hanya kita tahu teori, kesampingkan ego masing-masing. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah, khususnya perempuan. Perempuan ini ketika mendapatkan kekecewaan, tanya deh ibu-ibu, cukup suami minta maaf, peluk udah luluh, bener nggak Bun? Cukup begitu, cukup seperti itu dan itu aman, selesai. Nah, punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Hanya saja kadang-kadang daripada punten, walaupun tidak semuanya, banyak yang saya terima dari beberapa teman, sulit dari pihak suami untuk mengungkapkan hal seperti itu. Padahal perempuan tuh gampang banget. Ada nggak yang begitu? Ya, perempuan tuh cuma cukup minta maaf, peluk, udah selesai, udah lega semuanya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah apapun yang terjadi di dalam rumah tangga, kunci utamanya adalah komunikasi. Itu ya Abi, ada yang mau disampaikan? Iya, yang paling utama yang disampaikan sama Uminya Maki tadi, tidak ada di antara suami istri yang tidak pernah dalam satu hari istilahnya apa ya, terputus komunikasi. Sejauh apapun, dimanapun komunikasi. Iya, paling tidak kalau lagi di luar kota sekalipun komunikasi itu paling tidak gitu ya. Informasi-informasi dan komunikasi yang paling awal itu ya sebelum subuh. Paling tidak membangunkan subuh. Sudah sholat subuh belum? Sudah bangun, sudah siap-siap subuh belum? Itu selalu untuk saling membangunkan. Ketika berjauhan pun demikian. Tapi yang terpenting punten, pegang baik-baik. Ini karena apa harus dihubungkan suami istri? Karena bagaimana mungkin nanti akan menikahkan anak kalau hubungan suami istri saja belum harmonis gitu ya nantinya. Ada renggang. Maka usikum wa iya nafsi bitaqwallah, pegang baik-baik masing-masing di antara kedua belah pihak suami atau istri untuk berusaha saling mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami bagaimana caranya untuk lebih dekat dengan Allah, istri bagaimana caranya dekat dengan Allah. Itu saja paling simpelnya. Kalau hubungan kita dengan Allah sudah sangat dekat, maka hubungan suami istri pun akan semakin didekatkan. Pertanyaan yang paling simpel dalam diri kita, seperti apa hubungan kita dengan Allah dan seperti apa menghubungkan Allah dengan pasangan kita. Kalau sudah seperti itu, maka tidak perlu diajarkan bagaimana kamu wahai istriku mencintaiku, dan tidak perlu diajarkan bagaimana aku mencintaimu. Saat hubungan kita baik dengan Allah, Allah yang atur yang namanya cinta itu tumbuh. Ini harus dipegang pertama. Yang kedua, punten,
tolong, terkadang ini penting sekali tapi seperti remeh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hampir setiap berjumpa dengan istrinya siapa saja sambil memegangnya dengan mengatakan, terima kasih ya Allah, engkau telah hadiahkan cinta Aisyah untukku. Dan terima kasih ya Allah, aku telah dihadiahkan cintaku untuk Aisyah. Karena yang menanamkan cinta itu siapa? Allah. Jadi punten, kenapa ada hubungan sedikit hambar misalnya? Iya, karena punten kita ini sibuk memegang pasangan kita. Tidak sibuk memegang yang telah menjadikan pasangan kita jatuh cinta. Jadi itu perkataan yang selalu diucapkan oleh Rasulullah. Ya Allah, terima kasih engkau telah hadiahkan cinta untukku, cinta Khadijah untukku. Terima kasih ya Allah, engkau telah hadiahkan cintaku ini untuk Khadijah. Berapa kali di antara kita bersyukur kepada Allah karena telah mendapatkan cinta dari pasangan hidupnya. Dan itu tiap hari dilakukan. Kan kita sudah tahu rumusnya. La in syakartum, tahu rumusnya. Kau bersyukur aku akan tambah. Terima kasih ya Allah, engkau telah hadiahkan untukku cinta istriku untukku. Maka Allah akan tambah cinta istri untuknya. Ya Allah, terima kasih aku telah mencintai istriku. Allah akan tambah cintanya untuk istrinya. Jadi kalau mengatakan kata-kata ya komunikasi. Betul? Ajarkan kecintaan kepada Allah. Yang ketiganya, tolong syukuri yang namanya cinta di antara kedua belah pihak itu. Tolong syukuri. Iya, jadi mungkin sampai hari ini, pernahkah, berapa kalikah ibu bapak bersyukur kepada Allah atas dapat cinta dari pasangan hidup? Bila perlu punten diucapkan, Mah terima kasih ya, Mama telah mencintai saya. Dan terima kasih ya, dengan ada keturunan yang didapatkan dari keturunan mama. Karena Rasulullah pun demikian. Kapan ibu mendapatkan ucap terima kasih dari suami? Karena ibu telah mengandung daripada punten keturunan suami itu. Padahal binnya ke ibu apa ke suami? Suami, Abi. Suami, subhanallah. Iya, padahal yang capek yang melahirkannya ibu. Ada sedikit anekdot cerita lucu gitu ya. Tapi ini kami praktekkan. Jadi waktu itu kami sedang ke notaris sama Umunya Maki, tiba-tiba dia sedang memindahkan, ini cerita aja, tidak perlu untuk diikuti ya, cerita aja. Tiba-tiba sedang memindahkan semua, mengatasnamakan ke istrinya, rumah ke istrinya. Ini rumah terutama tanah ke istrinya. Saya lihat, kenapa Mas dipindahin ke istrinya? Semua saya ke istri aja nama, kenapa? Karena anak-anaknya semuanya atas nama saya katanya. Subhanallah, jadi anak-anak semua atas nama saya katanya, makanya semua atas nama istri. Subhanallah, kok bisa begitu? Uminya langsung, nah contoh tuh katanya. Saya mau nyolek gitu nanti di belakang. Itu contoh. Iya kenapa? Punten, ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Gak pernah itu perempuan ketika anak ketiga mau lahir atau anak keempat mau lahir ngomong gini, Pak nanti anaknya yang keempat binnya ke saya ya, gak ada. Tapi ke suami, padahal punten ya. Yang ngandung istri, melahirkan istri. Bahkan punten, ini telinga seorang ibu itu lebih tajam daripada telinga bapaknya. Ini kalau pas lagi dengar anaknya gitu kan. Bapaknya, apa tuh istri kita dong. Oh itu anak, lari. Saya pernah suatu waktu habis lelah dan capek. Usikum ya nafsi bitaqwallah keadaannya. Jadi beliau agak kurang sehat. Saya bilang tenang. Waktu itu anak siapa ya? Miski apa siapa gitu. Mulki mungkin ya, Mulki. Iya. Saya simpan, Umi tenang, ya tidur di sini, ya saya di sini, biar Mulki di sini. Nanti kalau dia pup, kalau dia apa malam-malam saya yang beresin. Jadi Umi nggak usah repot-repot. Oke, saya tidur. Bangun jam 3-an saya bilang nyenyak banget anak nih nyenyak banget nih, nggak apa, nyenyak gitu, nggak nangis. Saya bilang alhamdulillah ya kalau anak tidur di samping bapaknya nyenyak. Lihat ember, waduh 4. 4 popok dulu nggak pakai apa gitu namanya Mi, driver gitu ya, tapi pakai apa? Pakai popok gitu kan. Udah dibuka kok 4 sih bilang. Alhamdulillah yang kamu yang nyenyak. Nah itu kan beda. Nah kalau seperti itu aja kita melihat, Masya Allah ini perjuangannya itu luar biasa. Jadi saya ingin menyampaikan punten ya,
Jadi ingin digambarkan bahwa tolonglah ucap terima kasih itu keluar. Lalu istrinya pun mengatakan, terima kasih juga kamu sudah melindungi saya, sudah menjaga saya. Jadi kalau sudah ada di antara kedua belah pihak untuk selalu mengatakan ucap syukur dan terima kasih, itu akan membuat keluarga itu indah sekali. Tapi kalau mengatakan kata-kata itu kan tanggung jawab kamu mah, itu kan tanggung jawab kamu Pak, itu gak bakal beres. Karena yang namanya rumah tangga ini sebagai pegangan, tidak ada istilah mengatakan tanggung jawab kamu mah, tanggung jawab kamu Pak, karena Al-Quran mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Simpel gambarannya. Coba kalau saya tanya, Nabi Adam dan Siti Hawa keluar dari surga kan ya? Iya. Iya, semua sepakat. Pertanyaannya, terus gara-gara apa keluar dari surga? Jawabannya pun sepakat, gara-gara apa? Makan buah khuldi kan. Pertanyaan selanjutnya, yang pertama kali nyolek Nabi Adam agar memakan buah khuldi itu siapa? Siti Hawa gitu ya. Oke, semuanya mengatakan Siti Hawa gitu ya. Setelah itu Pak, berapa banyak orang katakan ini gara-gara Siti Hawa ini tergoda Adam, akhirnya Adam keluar dari sorga. Yang ada dalam begitu kan. Sekarang yang punya urusan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Tolong tanya ke Nabi Adam, apakah Nabi Adam pernah Nabi Adam ini, apakah pernah Nabi Adam itu menyalahkan Siti Hawa? Tidak. Tapi Adam selalu mengatakan, Rabbana zolamna. Ya Allah, kami telah berbuat dolim kepada diri kami sendiri. Jadi ingat, kalau sudah dalam keluarga, kami. Tidak ada gara-gara kamu mah, gara-gara kamu Pak, enggak. Gara-gara kita, gara-gara kami, gara-gara ibu dan bapak, dua-duanya. Seperti itu. Jadi caranya komunikasi, dekatkan dengan Allah. Lalu yang ketiganya apa? Saling mensyukuri dengan apa yang ada. Mungkin itu singkatnya. Iya. Itu kesimpulannya, Masya Allah. Tipsnya. Masya Allah. Itu terlalu menarik. Kalau dibahas nanti kita bisa sampai makan siang, Abi. Insya Allah. Insya Allah kita bahas tips and trick sharing pengalamannya Abi Umi juga ya, Abi ya. Menjalin chemistry antara suami istri juga, ke anak-anak juga supaya mereka siap pada saat memang udah waktunya, mereka nggak tabu dengan kalimat-kalimat tadi episode kedua dengan judul PDKT. PDKT ya, jadi insya Allah yang akan kedua ini kita akan bahas tentang PDKT. Ini itu hubungan pendekatan antara suami istri dan juga kepada orang tua. Pastinya demikian, insya Allah. Antara anak dan orang tua sampai bisa terjadinya pernikahan dini itu seperti itu ya. Ya. Karena tidak ujug-ujug nikah ya Mas Vicky. Iya betul. Jadi untuk kita summary, ngomong udah ya pertanyaan udah ya. Udah. Qadarullah karena waktu juga yang memisahkan kita. Jadi mungkin bisa kita rangkum sedikit ya Abi sama Umi mungkin. Jadi kalau intisarinya, jadi menikah itu adalah apa itu Abi dalam beberapa kalimat? Jadi kalau dibilang dan mengatakan intisari yang paling simple, singkat, ya. Kalau dikatakan apa itu menikah, Masya Allah. Nikah ini adalah jalan terindah untuk menjadikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena dengan menikah disempurnakannya ibadah kita, disempurnakannya iman kita, terjaganya dari berbagai macam maksiat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menikah ini pula subhanallah, ya, semakin hidup di dalam dunia ini menjadi kebahagiaan yang sempurna. Nabi Adam hidup di sorga, tapi Nabi Adam saat sendiri sorga pun tidak terasa indah. Tapi setelah Nabi Adam diberikan temannya, ternyata temannya itu siapa? Hawa, pasangan hidup. Maka sorga pun menjadi sempurna ketika kehadirannya Adam dan Hawa. Ataupun kebahagiaan Adam menjadi sempurna ketika hadirnya Hawa. Persis di dunia ini, ia tidak akan pernah menjadi sempurna kebahagiaan kecuali dengan menikah. Saya tidak mendefinisikan nikah secara fikihnya dengan cara apa, syarat ataupun syarat sah nikah, tidak. Tapi secara gamblang dengan mengatakan itulah
jalan dengan perkataan menikah ini. Bahkan perkataan yang sangat luar biasa yang harus kita pegang baik-baik dengan menyatakan bahwa tadi dalam hadis Rasulullah dengan menyatakan bahwa nikah ini adalah punten untuk menyempurnakan agama kita, menyempurnakan ibadah kita, menyempurnakan iman kita. Jadi kalau seandainya kita ingin menyempurnakan hal itu, kira-kira kapan ada celah waktu untuk bisa melakukannya, lakukanlah. Kita sebagai orang tua pun ada persiapan khusus untuk menyampaikan kepernikahan tersebut. Persiapan apa yang harus kita lakukan? Kedekatan orang tua dengan anak. Seperti apa kedekatan orang tua dan anak? Insya Allah di episode kedua kita lanjutkan. Insya Allah. Kita mau ngucapin jazakumullah khair buat Abi dan Umi yang udah meluangkan waktunya, Masya Allah, Bintang dan Sofa yang dengan lantunan, Masya Allah aku merinding beneran. Insya Allah. Kita jadi tahu ya ilmunya, pentingnya tuh menikah itu gak main-main gitu, karena agama kita belum lengkap kalau ibadah kita juga masih gak lengkap kalau kita belum menikah gitu ya, Insya Allah. Semoga Abi, Umi, anak mantu semua ya Abi sehat-sehat selalu, Allah anugerahkan sakinah mawadah warahmah, keturunannya juga nanti solih-solihah qurrata ayu, insyaallah. Abi, Umi berkenan memberikan sebelum doa ditutup ya, nih sebelum mungkin ditutup. Berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri majelis yang sangat indah ini. I'tikaf kita ini, bagi yang lupa untuk niat i'tikaf tadi, silahkan niatkan i'tikaf di dalam hati kita. Kalau kita niat i'tikaf selama kita berada di dalam masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim. Terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan kepada kami hadiah yang terindah adalah iman yang kami rasakan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan iman ini kami bisa melakukan aktivitas apapun karena namamu, atas cinta kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih. Kau telah hadiahkan kepada kami keluarga yang indah. Kami dicintai dan disayangi oleh orang tua kami. Terima kasih ya Allah. Hadiahkan untuk kedua orang tua kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahagiakan mereka berdua seperti mereka selalu ingin membahagiakan untuk kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih. Engkau juga telah hadiahkan kepada kami pendamping kami. Mereka benar-benar mencintai kami, pendamping kami, menyayangi kami, dan cintanya, sayangnya itu karena anugerah cinta yang kau berikan kepada pendamping kami. Ya Allah, jadikan pendamping hidup kami bukan hanya sekadar di dunia kami berkumpul, tapi sampai surga firdaus-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kehidupan kami bersama keluarga kami selalu saling dapat menyejukkan hati kami, menenangkan hati kami. Qurrata ayun yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghaffar, terima kasih. Kau hadiahkan kepada kami, anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami yang soleh dan soleha. Jadikan putra-putri kami soleh dan soleha. Jadikan keturunan-keturunan kami soleh dan soleha. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Melalui kajian yang sangat indah ini kami mohon kepadamu. Jagalah anak-anak kami, keturunan-keturunan kami. Imannya, akhlaknya, perilakunya. Jadikanlah keturunan-keturunan kami, anak-anak kami, putra-putri kami dapat mengagungkan syiar yang indah, syiar yang agung, syiar yang kau titipkan kepada kami, syariat Islam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maafkan kami ya Allah jika kami belum bisa bersyukur atas nikmat keluarga yang kami miliki. Maafkan kami jika kami belum mampu bersyukur atas hadiah anak-anak kami yang kami miliki. Dan ini adalah titipan yang kau berikan kepada kami. Maafkan kami ya Rabb jika kami belum bisa mengokohkan syiar Islam, kekuatan Islam di dalam hati putra-putri kami.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Siapapun yang hadir di masjid ini, siapapun yang mengaminkan doa ini, jadikanlah keluarganya keluarga sakinah. Siapapun yang mengaminkan doa ini, jadikanlah keluarganya keluarga penuh dengan mawaddah. Siapapun yang mengaminkan doa ini, jadikankan keluarganya keluarga yang penuh dengan rahmat, sakinah, mawaddah warahmah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Siapapun yang hadir di tempat ini, siapapun yang duduk di depan kami, di belakang kami, samping kiri kami, samping kanan kami, jadikanlah putra-putrinya, putra-putri yang soleh dan salehah. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Sebelum itu kita izinkan Abi Umi dulu ya, persilakan untuk ke belakang. Ya, jazakumullah khair Abi Umi. Insyaallah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan bukanlah tentang umur, Bukan tentang lebih tua, seumuran, atau lebih muda, akan tetapi tentang seseorang yang bisa diajak berjuang bersama, saling mengingatkan, dan mendukung satu sama lain dalam ketakwaan. ketaatan. Masya Allah. Masya Allah.